Kita akan nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu kita. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah, satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Oke, kita akan berdoa semuanya, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Kita tunggu adiknya bisa duduk dulu ya. Oke, kita berdoa, ikutin lause. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami setiap hari. Dan kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap pujian yang akan kami nyanyikan. Dan tolong kami juga ketika nanti kami mendengarkan firman-Mu, agar kami bisa mengerti dan juga mau melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon ampun atas segala dosa yang kami lakukan. Kiranya Tuhan menghapuskan dosa kami dan menolong kami semua untuk hidup taat akan firman Tuhan setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan lanjutkan kembali puji-pujian kita. Nah, adik-adik, hari ini hari Minggu kan, memang kan hari Minggu. Tapi hari ini kita juga merayakan hari apa? Siapa yang tahu? Hari Ayah. Kita merayakan hari Ayah. Bersyukur untuk semua papa yang kita miliki. Jadi kita mau bernyanyi lagu Papaku ya. Nah, adik-adik, kalian Lausa tahu, kalian sudah tahu lagu ini, apalagi yang besar-besar. Buka suaranya, bernyanyi dengan kencang dan ikuti lagunya ya. Lausa.
Papaku, sahabatku, yang tuntunku dalam Tuhan, yang selalu ada untukku dan selalu mengasihiku. Oh Tuhan, ku berdoa, berkatilah papaku. Oh Tuhan, ku bersyukur untuk papaku tercinta. Oh papaku, teladanku, yang hidup dekat dengan Tuhan. Papa selalu membimbingku untuk berjalan bersama Tuhan. Suaranya kencang ya. Oh Tuhan, ku berdoa, berkatilah papaku. Oh Tuhan, ku bersyukur untuk papaku tercinta. Oh Tuhan, ku berdoa, berkatilah papaku. Oh Tuhan, ku bersyukur untuk papaku tercinta. Untuk papaku tercinta. Ya, lagunya mengingatkan kita agar kita mau mendoakan papa kita. Nah, siapa di sini yang mau berdoa untuk papanya? Baik itu kesehatan papanya, supaya papanya Tuhan berkati dalam bekerja, ataupun supaya papanya percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, diturunkan tangannya ya. Ya, kita sebagai anak-anak harus selalu mau berdoa untuk orang tua kita. Bagi papa kita yang bekerja, kita doakan supaya Tuhan berkati pekerjaannya. Bagi papa kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita doakan juga supaya Tuhan Yesus lembutkan hati papa kita untuk terima Tuhan Yesus. Ya, dan kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan karena sudah memberikan kita seorang papa yang mau bekerja keras sehingga kita bisa sekolah, bisa makan, bisa mendapatkan pakaian yang layak. Oke, kita lanjutkan lagi pujian kita ya, lagu mengucap syukur. Ini juga lagu yang sudah kita pernah kita nyanyikan. Jadi adik-adik buka suara ya bersama-sama. Mengucap syukur sepanjang hidupku. Pagi hari, siang hari, sore hingga malam hari, mengucap syukur, karena kasih setiamu. Ya, papa mama kita mau ya ajari kita berdoa dari kita kecil, bawa kita ke sekolah minggu, di rumah ajari kita berdoa, ajar kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah, kita juga harus mau berterima kasih kepada Tuhan untuk orang tua yang Tuhan berikan kepada kita ya, dan harus mau sayang ya. Sayang sepanjang umur kita harus mau sayang kepada papa mama kita. Nah, kita lanjutkan kembali ya pujian kita ya. Oh papa, oh mama.
nyanyi semua. Oh papa, oh mama percayalah, rumahku di sanalah. Sorga tempat yang indah, sorga tak ada susah. Oh papa, oh mama percayalah. Sekali lagi. Oh papa, oh mama percayalah, rumahku di sanalah. Sorga tempat yang indah, sorga tak ada susah. Oh papa, oh mama percayalah. Ya, ini kembali lagi kepada adik-adik yang papa atau mamanya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kalian harus mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada papa mama dan juga memberitahukan bahwa Tuhan berjanji akan membawa kita ke sorga, sorga yang tak ada susah, sorga yang tak ada kesedihan, sakit, penyakit, melainkan tempat yang indah dan penuh dengan sukacita. Ya, kita nyanyikan sekali lagi ya lagu ini ya, oh papa, oh mama percayalah. Oh papa, oh mama percayalah, rumahku di sanalah. Sorga tempat yang indah, sorga tak ada susah. Oh papa, oh mama percayalah. Oke, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan dan juga kita akan nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Adik-adik remaja yang sudah dipilih untuk petugas kolektor ya, dipersilakan maju. Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Oke, doa persembahan akan dipimpin oleh Koko Luis ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Tuhan, kami bersyukur karena kami telah mengumpulkan persembahan kami pada hari-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan ini bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Matius, Airin, dan juga Luis ya. Nah sekarang kita akan melihat pengumuman kita ya. Pengumuman hari ini. Saat teduh anak sekolah minggu gabungan kelas kecil dan besar via Zoom diadakan setiap malam ya, dari Senin sampai Minggu. Jam 8 sampai jam 8.30. Jadi semua adik-adik diundang untuk ikut bersaat teduh bersama-sama. Dari kelas kecil sampai remaja. Nah belakangan ini makin sedikit ya yang mengikuti. Setelah digabung semakin sedikit yang mengikuti saat teduh. Nah adik-adik ambil waktu dan selalu ingat untuk ikut bersaat teduh setiap malam ya. Yang kedua, asisten diminta untuk langsung update jumlah anak di grup sekolah minggu. Nah karena hari ini kita gabungan, tapi semua asisten wajib ya untuk isi absennya masing-masing dan juga info jumlah anaknya masing-masing di grup. Oke. Selanjutnya latihan paduan suara SM akan diadakan setelah cerita firman Tuhan di sini ya, jam 9.15.
kelas 1 sampai dengan remaja diundang untuk ikuti pelayanan ini. Dan yang terakhir, sekolah Alkitab liburan SAL akan diadakan pada hari Senin sampai dengan Jumat, tanggal 26 sampai tanggal 30 Juni. Semua anak-anak didorong untuk ikut dan segera mendaftar ke Lause Mega. Hari ini adalah diskon terakhir pembayaran 10.000. Kalau yang mendaftar besok sudah menjadi berapa? 50.000. Jadi hari ini nanti ditunggu sampai malam. Bilang sama papa mamanya untuk mendaftarkan diri SAL kepada Lause Mega. Dari kelas kecil boleh ikut. Semua adik-adik boleh ikut. Daftar hari ini 10.000 ya, ingat ya. Nah, sekarang kita mau melihat teman baru, menyambut teman baru maksudnya. Kita mau menyambut teman baru. Oh. Udah saya. Sebentar ya adik-adik, nanti kita mau penyambutan teman baru. Oke, kita mau sambut teman baru ya. Tadi ada yang kecil ya, di mana dia orangnya? Lause, sini sayang. Naik atas. Oke, namanya siapa? Ing. Siapa? Kimberly. Bu, namanya siapa bu? Kimberly. Oh, Kim, ah? Iin ya? Oh Iing. Oh, namanya adalah Kimberly. Siapa? Nah, Kimberly kelas berapa? Kelas SD. SD ya? Oh, dia SD ya teman-teman ya. Nah, kita minta Bu Rukiah ya, serahkan hadiahnya. Fotografinya mana? Fotografernya mana? Salam Lause, lihat Lause. Oh iya, oh yang kemarin mau sekolah. Bu, foto bersama sama. Oke, kita sambut ya. Selamat datang di sekolah minggu depan datang lagi ya. Mau datang lagi nggak minggu depan? Mau. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Maritus. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, nah selamat pagi semuanya.
Iya, ini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau mendengarkan firman Tuhan boleh main-main tidak? Boleh ganggu-ganggu teman tidak? Tidak ya. Oke, duduk dengan tenang, perhatikan ceritanya. Oke. Nah, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa dulu ya. Ayo semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Nah, kita berdoa ya, ikuti lause. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa datang ke sekolah minggu. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami untuk duduk tenang, fokus, memperhatikan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, hari ini kita merayakan hari apa ya? Hari Ayah. Oke, berhubung hari ini adalah hari Ayah, kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seorang ayah di dalam Alkitab ya. Oke, nah ini semua nampak kan? Oke, kita baca judulnya dulu ya. Oke, judul cerita kita hari ini 1, 2, 3. Nuh, ayah yang mengasihi keluarga. Oke, nanti kita akan mendengarkan cerita tentang Nuh, bagaimana dia mengasihi keluarga, dan kita juga mau melihat nanti bagaimana papa kita juga mengasihi kita. Oke, jadi semua perhatikan ya. Nah, kita mau ayat hafalan dulu. Ini ayat hafalannya. Oke, kita baca bersama-sama ya, dari alamat, isi, dan alamat lagi ya. Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Oke. Nah, ini ayat hafalannya. Oke, langsung kasih waktu sebentar ya untuk kita menghafal. Ayo coba dihafal. Langsung kasih waktu beberapa menit ya untuk kita menghafal. Oke, sudah? Oke, nanti kita akan hafal lagi ya, tak apa. Kita baca bersama-sama 2 kali ya, ayat hafalan ini, baru nanti setelah cerita kita juga akan hafal lagi ya. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Oke, nah ini ayat hafalannya ya, diingat ya, dihafal. Oke, nah kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, berhubung hari ini kita merayakan hari Ayah. Oke. Nah, langsung mau tanya dulu
kepada kita sekalian ya. Nah, siapa yang punya papa? Ya, semua kita punya papa kan? Nah, ada yang tahu tidak apa tugas papa? Kerja untuk kita. Ada lagi? Ada lagi? Ya, selain kerja, dia juga apa? Mengasihi kita kan? Oke, nah hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab. Bagaimana seorang papa juga mengasihi keluarga dan juga bekerja keras untuk keluarganya ya. Hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang bernama Nuh. Pernah dengar tentang Nuh tidak? Siapa yang pernah mendengar cerita tentang Nuh? Pernah kan? Nah, semua kita pasti pernah. Lausa juga udah sering ceritakan ya kan? Nah, tahu tidak adik-adik? Dikatakan bahwa Nuh ini dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia seorang yang beriman. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dia orang yang benar. Nah, orang yang benar artinya apa ya? Artinya tidak ada salah ya. Dan dia juga tidak bercela. Artinya tidak ada sesuatu pun tindakan yang bisa membuat dia disalahkan. Dan dia bergaul dengan Allah. Dia berjalan mengikuti perintah Tuhan. Dia taat kepada perintah Tuhan dengan kata lain. Nanti kita akan lihat sedikit bagaimana Nuh taat kepada perintah Tuhan. Tapi adik-adik, walaupun Nuh dikatakan seorang yang benar, tidak bercela dan bergaul dengan Tuhan, tapi bukan berarti dia tidak berdosa sama sekali ya. Bukan berarti dia tidak ada dosa. Dia sama seperti kita, sama seperti Lause, sama seperti adik-adik ya, orang berdosa. Hanya saja pada zamannya dia ini orang yang bergaul dengan Tuhan, hidup taat kepada perintah Tuhan dibandingkan dengan tetangga-tetangganya yang dimana saat itu semua orang ya berbuat dosa. Nah, orang-orang yang hidup di zaman Nuh, mereka suka membunuh, mabuk-mabukan, dan tidak percaya kepada Tuhan. Ya, lihat, sementara Nuh hidup di zaman ini, di mana orang-orang tidak peduli kepada Tuhan, tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Mereka suka melakukan kekerasan. Ya. Tapi Nuh, dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dari mana kita tahu bahwa Nuh ini percaya kepada Tuhan ya? Bagaimana kita tahu bahwa Nuh ini taat kepada Tuhan? Coba kita lihat. Nah, ada yang ingat? Nah, ketika Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun bahtera yang besar. Karena Tuhan akan menghukum dunia ini karena dosa-dosa mereka. Ya, Tuhan perintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang besar. Apakah Nuh taat kepada perintah Tuhan? Kira-kira taat tidak ya? Ya kan? Nuh taat dan dia segera membangun bahtera itu. Tujuan apa? Supaya ketika hukuman Tuhan nantinya dengan air bah, semua yang masuk ke dalam bahtera itu bisa selamat. Nah, inilah bukti ketaatan daripada Nuh. Dia melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Ya. Nah, Nuh juga dia memiliki keluarga adik-adik. Memiliki istri dan anak-anaknya. Nah, apakah Nuh mengasihi keluarganya? Tentu jawabannya iya ya. Bagaimana kita tahu Nuh
mengasihi keluarganya. Nah, kita akan mendengarkan. Nah, semua perhatikan ya. Nah, Nuh dia punya istri dan punya anak-anak laki-laki. Ada yang tahu tidak siapa nama anak laki-laki Nuh ya? Ada yang masih ingat siapa nama anak laki-laki Nuh? Ada 3 anak laki-lakinya. Benar sekali ya, betul. Oke, Sem, Ham, dan Yafet. Oke, jadi Nuh mempunyai 3 orang anak laki-laki. Sem, Ham, dan Yafet. Ingat ya, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, bagaimana Nuh mengasihi anak-anaknya ini? Coba kita lihat. Nah, sebagai seorang ayah, dia memimpin keluarganya dalam berdoa. Nah, adik-adik, walaupun Alkitab tidak mencatat ya bahwa Nuh memimpin keluarga berdoa, tapi kita melihat bagaimana anak-anaknya juga bisa taat kepada perintah Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, coba kita lihat. Nuh juga mengajarkan firman Tuhan atau perintah-perintah Tuhan kepada anak-anaknya. Tentu ketika Tuhan mengatakan kepada Nuh bahwa dia akan menghukum dunia ini dengan air bah. Kira-kira Nuh sebagai ayah kasih tahu tidak kepada anak-anaknya? Kasih tahu ya, ini akan terjadi celaka yang besar adik-adik. Akan terjadi hukuman yang begitu mengerikan. Bagaimana Nuh sebagai kepala keluarga tidak memberitahu anak-anaknya? Tentu Nuh mengajarkan perintah-perintah Tuhan kepada anak-anaknya. Dan apalagi? Nah, Nuh juga bekerja keras untuk keluarganya ya. Sebagai ayah, dia bekerja keras. Siang dia pergi bekerja. Agar apa? Agar supaya keluarganya bisa dapat makan dan anak-anaknya bisa mendapatkan baju yang baru. Ya, nah Nuh bukti kasihnya kepada keluarganya, yaitu dia bekerja keras untuk keluarganya. Dan bukan hanya itu saja adik-adik, tetapi Nuh dia juga melindungi anak-anaknya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Nuh melindungi anak-anaknya? Ketika waktunya tiba, bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah, ya, untuk menghukum dunia ini karena dosa-dosa mereka. Dan Nuh sebagai kepala keluarga, tentu dia peduli kepada anak-anaknya. Dia membawa anak-anaknya masuk ke dalam bahtera. Ya, sehingga ketika mereka berada di dalam bahtera mereka bisa selamat. Nuh sebagai ayah, dia melindungi anak-anak dari bahaya. Dia tahu bahwa akan ada bahaya besar datang. Ada hukuman Tuhan yang datang. Bagaimana kalau Nuh tidak peduli? Tentu dia sebagai ayah, dia akan melindungi anak-anaknya, tidak membiarkan anak-anaknya dihukum juga mati ya, tidak. Nah, Nuh dia peduli kepada, dan masuklah Nuh ke dalam bahtera itu, dia bersama istrinya, anak-anaknya, dan juga istri anak-anaknya. Jadi ada total berapa orang yang masuk ke dalam bahtera? Ada berapa? 8, oke. Nuh, istrinya kan, lalu ketiga anaknya, lalu istri anak-anaknya. Ada 8 orang yang masuk. Bukti bahwa Nuh dia juga peduli akan keselamatan anak-anaknya. Jadi dia tidak membiarkan anak-anaknya dihukum. Dia tahu ada bahaya ya. Dan oleh karena ketaatan Nuh kepada Tuhan, Tuhan
lalu menghukum dunia ini dengan air bah oleh karena dosa-dosa orang-orang yang hidup pada zamannya. Nah, ini dia. Lihat, Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah dan semua yang bernafas, semua yang hidup mati adik-adik. Karena air bah itu yang besar menutupi seluruh dunia ini. Jadi bukan hanya satu tempat ya, bukan hanya di tempat Nuh saja. Kalau hanya di tempat Nuh tinggal, tidak perlu dia buat bahtera kan? Dia bisa saja lari ke kota lain kan? Tapi ini menutupi seluruh dunia. Sehingga semua yang hidup mati semuanya adik-adik. Sementara Nuh dan keluarganya yang berada di dalam bahtera mereka selamat, mereka bisa makan, mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, mereka bisa selamat. Nah, adik-adik tahu tidak kira-kira berapa lama ya? Berapa hari ya air bah itu menutupi seluruh bumi ini? Nah, kalau kita lihat ya bahwa air bah menutupi seluruh bumi selama 371 hari. Nah, coba bayangkan ya. Lama tidak ya? 1 tahun berapa hari? Nah, di situ ada kan? 365 hari kan? Jadi 1 tahun totalnya, berarti total selama air bah menutupi bumi 1 tahun 6 hari adik-adik. Wah, panjang ya, panjang sekali, lama sekali. Makanya semua yang hidup mati ya, tidak ada yang bisa bertahan. Bagaimana? Kita aja waktu mungkin banjir ya, banjir besarnya selama 1 bulan kita udah kesusahan kan. Ini sudah 1 tahun lebih. Makanya semua yang hidup, semua binatang-binatang yang di darat, semua tumbuh-tumbuhan mati dan juga termasuk manusia. Tetapi Nuh oleh karena ketaatannya, karena kasihnya kepada keluarganya, mereka bisa selamat. Nah, ketika sudah selesai air bah hukuman Tuhan. Ya, dan ketika bahtera itu mendarat di sebuah pegunungan Ararat dikatakan, dan Tuhan mengingat Nuh. Ya, Tuhan mengingat Nuh. Lalu setelah air bah itu surut dan semakin hari semakin mengering dan waktunya bagi Nuh untuk keluar dari bahtera itu dan anak-anaknya beserta semua binatang-binatang yang ada di dalam bahtera. Lalu mereka keluar, dan setelah mereka keluar, apa yang dilakukan oleh Nuh? Apakah dia melupakan Tuhan? Apakah dia pergi tidak ingat Tuhan? Tidak ya. Kita melihat bagaimana Nuh ketika dia keluar dari bahtera itu, dia bangun sebuah mezbah dari batu adik-adik. Dan dia persembahkan korban untuk Tuhan. Dan dia beribadah kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Nuh mengajarkan anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan. Bentuk kasihnya kepada anak-anaknya. Ya. Jadi Nuh dia tidak melupakan Tuhan dan dia mau anak-anaknya juga datang beribadah kepada Tuhan yang benar. Oke? Nah, ini adalah bentuk kasih Nuh kepada keluarganya. Nah, kita melihat tadi ya bagaimana Nuh mengasihi keluarganya. Tentu dia bekerja keras kan untuk keluarganya, berdoa bersama anak-anaknya. Mengajar mereka tentang Tuhan dan bahkan melindungi dari bahaya. Nah, coba sekarang kita lihat ya, bagaimana dengan papa kita. Ya. Nah, coba kita lihat, papa juga ada mereka bekerja keras kan untuk kita. Ada tidak ya? Ya kan? Mereka pagi-pagi sudah
siap-siap untuk bekerja. Mereka panas-panasan, ya kan? Mereka mengeluarkan banyak sekali tenaga, pikiran, bahkan ketika mereka harus memikirkan banyak hal. Capek ya, capek secara fisik, pikiran, hanya untuk kita adik-adik, supaya kita bisa makan. Nah, setiap hari kita ada makan kan? Nah, Bapak bekerja keras supaya kita juga ada apa ini? Pakaian. Ya, coba. Papa bekerja keras, papa mama bekerja keras untuk kita. Supaya kita bisa mempunyai pakaian. Pakaian kita bukan hanya satu kan? Siapa yang punya pakaian satu saja di sini? Oh, Abiel satu aja ya? Tidak ada kan? Kita punya banyak sekali baju, punya bahkan satu lemari baju kita sendiri kan? Ya, dan supaya kita juga bisa ke sekolah, papa selalu memikirkan yang terbaik untuk anak. Bahkan papa juga mau memasukkan kita ke sekolah-sekolah yang baik. Dan perlu biaya yang banyak adik-adik, besar. Mereka rela bekerja keras untuk kita. Bahkan siang dan malam mereka rela bekerja untuk kita. Ya. Dan apalagi, nah Papa juga berdoa untuk kita. Ya. Mereka juga selalu mau yang terbaik untuk kita. Dia berdoa ya. Dia juga ingin supaya kita bisa menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang taat, ya, anak-anak yang mau dengar-dengaran. Nah, dan bukan hanya itu saja, Papa juga mengajarkan kita firman Tuhan, tentang Tuhan ya. Nah, sebisa mungkin Papa mendorong kita untuk datang ke sekolah minggu ya kan. Nah, datang ke sekolah minggu kita juga bisa belajar firman Tuhan dan juga melindungi kita dari bahaya. Papa tidak akan membiarkan anak-anaknya berada di dalam bahaya ya. Ketika dia tahu ada bahaya datang, tentu dia akan melindungi kita. Nah, sebagai anak, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak? Tentu yang pertama, kita harus bersyukur untuk Papa ya. Ingat, selalu bersyukur untuk Papa. Apapun kondisi, situasi, keadaannya, selalu bersyukur ya. Jangan banding-bandingkan, oh Papa kita, coba misalkan saya dilahirkan di keluarga yang kaya misalkan. Jangan ya, apapun keadaannya, tetap bersyukur untuk Papa. Ya, mungkin ada Papa yang belum percaya kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan. Atau mungkin nanti kita juga melihat bagaimana Lause. Saya tidak punya Papa lagi, Lause juga udah tidak punya Papa. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus sedih? Tidak ya, nanti kita akan dengar ya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, kita juga taat kepada Papa. Nah, ketika Papa kita suruh datang ke sekolah minggu, ya kan? Datang. Karena di sekolah minggu kita bisa belajar firman Tuhan. Dan kita juga bisa apa ini? Berdoa supaya Tuhan selalu berikan kesehatan kepada Papa. Ya. Nah, adik-adik seperti yang Lause tadi katakan. Oh, kita juga bisa merawat Papa kita sampai mereka tua, ketika mereka tua. Ya, jadi jangan nanti ketika Papa sudah tua kita tidak peduli kepada mereka ya. Ingat, mereka sudah bekerja keras membesarkan kita dari kecil, bahkan sampai kita besar, bahkan nanti kalau Tuhan berkati kita menjadi orang yang sukses ya kan.
Ingat papa kita. Jangan sampai nanti ketika mereka udah tua lalu kita tinggalkan mereka, lalu kita tidak peduli. Jangan ya. Bentuk hormat kita kepada orang tua kita. Nah, mungkin apakah ada papa yang belum percaya di antara kita? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita harus berdoa, ya. Ingat, berdoa agar Tuhan menolong papa untuk bisa percaya kepada Tuhan. Ya, berdoa setiap hari, doakan supaya Tuhan yang menolong agar papa bisa percaya kepada Tuhan, adik-adik. Dan tentu kita juga sebagai anak-anaknya, kita tunjukkan sikap yang baik di rumah, ya, taat kepada mereka. Dan mungkin ada juga yang papa sudah tidak ada ya, seperti Lausu juga sudah tidak ada papa. Tapi jangan bersedih adik-adik, ya. Jangan merasa sedih, jangan merasa minder, kecil hati ya. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan Allah, Dia adalah Bapa sorgawi kita. Ya, Dia adalah Bapa yang di surga, Dia selalu peduli kepada kita. Ya, Dia memperhatikan kita setiap saat. Mungkin papa kita tidak bisa melihat kita setiap saat kan. Ketika dia bekerja, kita sekolah, tidak bisa bersama-sama kan. Tapi Bapa di surga, Dia selalu melihat kita. Dia selalu peduli kepada kita dan bahkan memperhatikan kita adik-adik. Dia juga menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi jangan merasa sedih ya. Walaupun kita sudah tidak punya papa, tetap bersukacita karena Tuhan Allah, Bapa sorgawi kita, selalu peduli kepada kita. Ya, jadi adik-adik, apa yang harus kita lakukan untuk ayah? Pertama kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk papa yang selalu peduli memperhatikan kita. Apalagi taat kepada mereka. Apa yang mereka perintahkan kita harus ikuti sekalipun apapun yang diperintahkan ya, kecuali hal yang berdosa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi tidak ada papa yang menyuruh anak untuk melakukan hal berdosa kan? Tidak ada. Dan kita juga berdoa untuk papa supaya mereka sehat selalu dan kita juga bisa merawat mereka sampai mereka tua. Ya, oke, nah itu saja cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah, sebelum kita berdoa, kita mau hafal ayat-hafalan ya. Oke, masih ingat ayat hafalan tadi? Oke, ayo. Kalau saya tidak tampilkan di sini ya. Oke, ayo coba. 1, 2, 3. Amsal ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ingat ya. Ayat hafalan ini penting untuk kita. Untuk kita yang mengajarkan kita untuk taat kepada orang tua. Oke? Nah, sampai di sini cerita kita mau berdoa. Ayo. Kita mau berdoa, satu lipat tangan, tutup mata. Ayo. Kita berdoa ya, ikuti Lause. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Papa yang Tuhan berikan. Tuhan tolong agar mereka bisa selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus